Shalom, selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita dan berkat-berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk kemurahan-Mu, pimpinan-Mu, penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Di awal tahun ini, kembali kami datang di hadirat-Mu, mengucap syukur untuk segala kemurahan-Mu. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, urapi setiap kami, jamah hati kami, supaya kami dapat mengerti dan taat pada kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, nats Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Amsal 1 ayat 1-33. Saudara dapat membacanya secara pribadi kemudian melanjutkan renungan ini. Saya akan membacakan Amsal 1 ayat yang ke-7. Tertulis demikian. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Saudara yang dikasihi Tuhan, sepanjang tahun 2022 ini kita akan mulai pembacaan dalam renungan malam, satu pasal setiap hari, dimulai dengan kitab Amsal. Setiap ayat firman Tuhan mengandung makna dan tuntunan yang luar biasa bagi kita semua untuk terus melangkah dalam kebenaran. Dalam Amsal pasal 1 ini ada beberapa nasihat yang diberikan dan ditujukan kepada setiap orang yang mau mencari hikmat Tuhan. Yang pertama adalah, dengarkan nasihat orang tua yang takut akan Tuhan. Di ayat yang ke-8 dikatakan, hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu, dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Tuhan mau agar kita patuh pada didikan ayah dan ibu kita. Tapi hal ini ada syaratnya, saudara, yaitu orang tua yang mendidik haruslah orang tua yang mengasihi Tuhan. Ada orang tua yang tidak hidup dalam kebenaran dan memberi nasihat yang jahat. Terhadap didikan dan nasihat seperti ini, jangan kita ikuti, saudara. Tapi kepada orang tua yang hidup taat, mengasihi Tuhan, dan mendidik dengan benar sesuai dengan firman Tuhan, kita harus mendengarkan dan memperhatikan didikan mereka. Yang kedua, saudara, jauhilah bujuk rayu dosa. Di ayat yang ke-10 dikatakan, hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Selalu saja ada orang yang ingin membuat kita terjerumus ke dalam dosa, hidup bergelimang dengan kejahatan dan pelanggaran, serta membuat kita menjauh dari Tuhan. Dosa kelihatannya enak, menyenangkan dan mungkin menguntungkan, tapi sesungguhnya dosa membawa kita kepada masalah, hukuman dan bahkan kebinasaan. Bagaimanapun indahnya kelihatannya dosa itu, jangan kita ikuti, saudara, tapi tolak dan mari berkomitmen untuk mendekat pada Tuhan dan melakukan kehendak-Nya. Yang ketiga, saudara, turutilah firman Tuhan. Di ayat yang ke-20 sampai 21 tertulis, hikmat berseru nyaring di jalan-jalan, di lapangan-lapangan ia memperdengarkan suaranya. Di atas tembok-tembok ia berseru-seru, di depan pintu-pintu gerbang kota ia mengucapkan kata-katanya. Hikmat firman Tuhan memanggil kita dari dalam hati kita, dimanapun kita berada. Suara Roh Kudus berbicara sesuai dengan firman Tuhan untuk menuntun kita ke jalan yang berkenan kepada Tuhan. Jangan biarkan diri kita mengabaikan firman Tuhan, tapi turutilah apa yang menjadi kehendak-Nya atas kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Amsal 1 ayat yang ke-7 tertulis, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Ayat 7 ini merupakan ayat kunci dan landasan dari seluruh kitab Amsal. Penggunaan kata takut dalam konteks ini tidak dimaksudkan untuk menyiratkan rasa kengerian, putus asa atau ketakutan, tapi lebih mengarah pada rasa hormat, kasih dan ketaatan kepada Tuhan.
Di sini kita belajar bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan kebijaksanaan, wisdom, hikmat, dan pengetahuan. Kita perlu hikmat ini, saudara. Terlebih dalam menjalani kehidupan ini, kita membutuhkan tuntunan. Maka dari itu, mari kita senantiasa takut akan Tuhan, menuruti firman-Nya dengan setia, agar kita dipenuhi dengan hikmat, kebijaksanaan, dan pengetahuan untuk mengerti jalan-jalan yang harus kita tempuh dan tidak keluar dari jalur kehendak-Nya. Hidup takut akan Tuhan akan membawa kita dalam kebahagiaan dan sukacita dalam rencana-Nya. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, mengajarkan kepada kami supaya kami dengar-dengaran kepada firman Tuhan, hidup takut akan Engkau, mentaati orang tua kami yang mendidik dalam kebenaran, dan menjauhkan diri kami daripada segala bujuk rayu dosa. Biarlah Tuhan yang tolong kami, pimpin kami, supaya kehidupan kami senantiasa berkenan kepadamu. Apa yang kami kerjakan dan lakukan senantiasa seturut dengan firman Tuhan. Berbicaralah terus kepada kami, ya Roh Kudus, dan tuntun kami dalam jalan-jalan, rencana, dan kehendak-Mu bagi kami. Terima kasih Bapa. Berkati setiap kami dan lindungi kami dalam tidur kami malam ini. Berikan kami tidur yang nyenyak dan bangunkan kembali dengan kekuatan baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai memuliakan nama Tuhan dalam segala aktivitas kami. Lawat setiap kami ya Tuhan yang membutuhkan pertolongan-Mu. Sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah. Berikan semangat kepada yang berputus asa, bangkitkan iman dan pengharapan mereka. Dan bagi yang sedang dalam masalah, Tuhan berikan jalan keluar. Kami percaya pemulihan terjadi, kemenangan terjadi atas setiap kami. Berkat damai sejahtera, kasih karunia Tuhan senantiasa berlimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.